Selamat datang di Yongki Show. Selamat datang kembali. Rambutnya benerin dong. Oke. Gimana, Bang? Sama aja Yong. Sama aja rambut Jepang. Gimana? Gimana kabarmu? Sehat? Sehat. Sehat. Kita kedatangan siapa hari ini Yong? Wah, kalau ini sih gue bilang istimewa sih. Istimewa ya. Kali ini istimewa. Tetap sih di studionya studio sama di MW ya kan. Pakai Dexibel. Acara-acara Yongki Show. Tapi yang datang kali ini istimewa. Istimewa ya. Dan sampai dengan video ini dibuat, aku masih nggak tahu misterius guy siapa yang ngasih nomornya ke Angga dan itu bener ke Angga. Beneran. Acara itu di salah satu tempat yang Kak kita ketemu sini ya? Emang iya ya? Kayaknya gue gak pernah ke Bandung. Iya gini. Gak pernah ke tempat itu ibaratnya. Tapi bener orang itu ngasih. Terus gue waktu itu seingatan gue bilang, Kak Angga Malik ya? Angga Malik? Iya. Terus dia ngasih nomor gue. Kasih nomor dia ke gue. Dan bener di WhatsApp itu. Kalau itu di WhatsApp Kak Angga jawab bukan. Dia tadi bilang iya. Itu WhatsApp gue. Gue chat Berarti untuk, tadi kepikiran itu ya? Iya, untuk ngundang, ya? Untuk apa sampai sekarang. Tapi I will thanks to the mysterious guy yang bisa nemuin gue sama sosok ini. Karena sosok ini spesial. Lu lupa kali Yong, pikun kali, lupa. Feeling gue itu sih. Gak tahu. Tapi ya udahlah. I'm so proud kalau hari ini dia bisa nyampe ke MW Studio dan mau datang ke acara Yongki Show. Berarti itu berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Please welcome Angga. Thank you. Siapa tuh orang? Siapa tuh orang? Cari sih Yong. Cari sih. Soalnya gue ke Bandung sering ya. Tapi ke acara itu gue gak pernah kayaknya. Tapi lu kan WhatsApp gue kayak emang kita udah pernah ngobrol aja kan. Iya. Bahwa kita udah janjian. Jadi gue pikir, oke gue tanya Ilman, Man lo pernah ke Yongki ya? Yongki Show iya. Oh, jadi relate bahwa lo punya podcast kan. Jadi udah gue oke datang gitu. Tapi gue tanya sama Yongki tadi di luar, Yong, lo nanya gini, lo emang bener pengen gue ada di sini kan? Pengen banget. Taunya bukan gue yang dia maksudnya. No, pengen banget. Makanya gue bilang, gue bakal berterima kasih sama misterius guy itu. Yang mungkin dia salah ngasih nomor atau apa. Soalnya dia ngasih nomor, bener tuh nomornya ke Angga. Kan orang bisa tensin lah ngomong, enggak gue bukan atau Angga. Ilman. Enggak. Enggak, bukan. Gue gak ketemu Ilman di Bandung. Oke. Ya nanti sampai rumah diinget-inget lagi lah. Ya cobalah, tapi thank you anyway. Orangnya bener gitu kan. Iya. Yang bener yang ini ya. Yang datang yang ini gitu. Gue takutnya orang yang itu yang datang kali. Maksud lu gua kan. But anyway, thank you banget Kak. Thank you sama-sama Yong. Iya, kita kedatangan Kak Angga Malik Esensial. Tepuk tangan yang mana? Gue selalu terinspirasi dengan lagu-lagu zaman gue SMP. Belum lahir kali lu. Zaman gue SD. Sampai ada plesetannya kan? Gimana? Tapi jorok dikit gak apa-apa ya. Dikat gak apa-apa. Oh. Temukan apa arti di balik celana. Zaman SMP tuh. Itu gitu. Boleh. Zaman dulu gitu ya. Gue suka kehabisan inspirasi untuk komunikasi di atas panggung sebenarnya. Nah, itu bisa gue pakai. Wah, gila. Terus berarti lu pertama banget mendengar lagu-lagunya Malik di kelas berapa Yong? 1 SMP. Lagu dia tuh udah pasti ya ini. Ya. Itu mungkin Kak Angga bisa ceritain awal mulanya bergabung di Malik itu gimana sih? Terbentuknya deh Malik. 22 tahun yang lalu, tepatnya sih lebih dari itu ya, mungkin 24 tahun yang lalu. Nongkrong kan ya? Iya jadi SMA ya? Awalnya kan yang buat Malik tuh gue sama Widi, adik gue gitu. Konsep musik Malik tuh pengen seperti itu gitu. Ya udah, starting that point kita coba kembangin lagu, kita buat lagu sendiri, kita coba manggung pakai
konsep lagu yang agak-agak mirip sama Malik waktu itu tuh black music, R&B, soul gitu ya. Terus kita coba kumpulin orang-orang yang mau mainin lagu itu karena jujur aja 24 tahun yang lalu tuh lagu kayak Malik tuh belum terlalu common di Indo gitu loh. Jadi agak sulit nyari player yang mau mainin lagunya kita gitu. Nah, jadi melalang buananya untuk cari personel tuh mungkin 4-5 tahun. Sampai akhirnya gue pernah ada satu momen punya 5 band. Akhirnya Malik itu cabutan dari 5 band tersebut plus orang lain yang nongkrong sama gue. Wow. Jadi dari 5 band itu mungkin yang satu gitarisnya cocok sama gue. Tapi yang lainnya enggak. Ya gitu. Akhirnya gue kumpulin lah itu. Akhirnya ada job pertama Malik. Waktu itu 2 sesi kan kita manggung. Sesi pertama basisnya sama sesi kedua basisnya beda. Jawa bukan? Yang satu Jawa, satu namanya Erwin. Karena mereka nggak sempat latihan. Karena kan kita nggak tahu kapan dapat jobnya kan. Pas dapat job minggu depan, wah panik kan. Si Jawa cuman bisa let's say 8 lagu, Erwin 8 lagu. Ya udah, yang penting manggung aja. Pertama gitu. Akhirnya terbentuk dengan sendirinya si Erwin punya project lain Jawa. Stay sama kita sampai sekarang itu cuma salah satu cerita seru ya di balik perjalanan awal Malik gitu loh. Keyboardisnya Iva dulu kan? Dulu Iva. Iva juga temen band gue juga tuh, salah satu temen band gue yang akhirnya pas ngobrol tentang lagu yang kita bawain dia tertarik gitu. Akhirnya ya udah ajak Iva. Gitu. Berarti Iva salah satu di antara 5 band tadi itu ya? Iya. Ini bukan 5 orang dari 5 band ya. Jadi dari 5 itu mungkin dari 3 band gue cabut 3 orang. Iya. Karena waktu pertama kali Malik tuh personilnya ada 12. Wow. Apa aja tuh Kak? 12. Kombonya. Terus vokalisnya ada 4. Kombonya berarti maksudnya? Kombo kayak drum, piano. Bass, gitar. Iya itu. 4. Itu terus vokalisnya 4 karena waktu dulu kan belum zaman sequencer, jadi kita pikir biar independen vokalis pecah suara, backing vokal segala macam. Terus ada percussion, ada trompet. Dari dulu udah Karejos ya dari dulu? Belum. Itu juga panjang tuh dari 5 nah juga. itu juga lucu. Jadi dulu percussionistnya namanya Mario, itu teman nongkrongnya, teman sekolah Widi di lab school waktu itu. Dia main perkusi. Terus kalau misalnya kita main 2 sesi, kadang tuh di sesi kedua dia udah gak main. Lo kenapa? Asam urat. Tangannya kebas ya, kalau asam urat ya. Iya kan? Wah, seru juga nih. Akhirnya main shaker doang kan. Nah kebetulan waktu itu kita dikenalin sama Rejos. Rejos waktu itu The Groove-nya lagi vakum. Kebetulan juga si Mario kayaknya guys, dia tahu diri juga ya. Gue kayaknya udah gak sanggup lagi karena asam urat. So gue pikir-pikir lucu juga sih. Waktu dulu sih gak lucu ya karena lo gila, lo kebanyakan minum soda gitu kan. Ya udah akhirnya Rejos pertama jadi featuring aja karena dulu Rejos tuh udah The Groove dan udah sering main di mana-mana. Kita pikir wah ini karakternya bagus nih kan buat nambah-nambahin karakter dari Malik. Iya, exposure terus karakter Malik kan jadi lebih ada karakternya, lebih kaya bener. Tuh Rejos kalau nggak salah gabungnya juga dari tahun 2002-2003 sih. Oh hitungannya di awal-awal juga ya? Hitungannya di awal-awal. Karena waktu itu kebetulan The Groove-nya lagi vakum. Yes. So. Nah yang mau gua tanya itu formatnya 1 trompet. Iya. Dari awal ya? Iya. Dengan amarnya? Iya dengan amar. Emang waktu itu kita apa ya, idenya lebih ke nemenin vokal-vokal gitu sih ya. Iya. Instead of sections gitu. Oh, jadi kayak layer-layer gitu, layer-layer gitu ya? Layer-layer gitu. Iya. Sedap. Itu berarti di tahun 2002 udah menemukan formatnya itu tadi? Format awal ya. Format awal seperti itu. Udah gak 12 lagi kan? Masih juga? Satu persatu sih cabut ya. Karena kan waktu itu baru mulai juga gue rasa kita juga masih muda ya.
gue aja umur 22, yang lain ada belasan. Jadi antara ngeband sama kerja tuh masih in between tuh. Ada yang guys gue mesti kerja di kantor. Oh kerja kantoran maksudnya? Iya, ya. Waktu itu Menu salah satunya vokalis kita harus kerja di kantoran. Ya kita juga nggak bisa menghalangi kan, karena emang bayarannya belum ada, bandnya juga masih baru gitu. Jadi ya satu persatu menemukan jalan masing-masing lah untuk dapat karir gitu. Termasuk Amar juga ya, Amar juga ngantor juga. Amar kan? Ngantor juga, itu tuh gue angkat topi sih sama dia, bener-bener 55 prioritinya tuh 50-50 tuh. Pagi sampai malam ya, dia kerja. Terus harus latihan atau manggung, keluar kota, balik lagi pagi-pagi untuk kerja lagi. Gue soalnya inget dulu yang pas latihan dulu dia masih pakai kemeja gitu. Masih pakai celana bahan gitu. Iya. Itu kalau begitu berarti sekarang formatnya Kak Amar diganti sama Jordi berarti sekarang. Itu gimana? Jadi kalau kita tuh ada sekarang ada membernya Malik, ada additionalnya Malik ya. Tapi karakternya di sini tipenya tuh kalau Malik additionalnya tetap. Jadi kayak misalnya Jordi itu additional, tapi tetap nggak. Kalau Jordi nggak bisa, nggak diganti gitu. Emang diganti suara soundnya aja gitu. Jadi Amar diganti Jordi waktu tahun 2019. Jordi masuk. Diganti karena emang dia Amar ya dia fokus di kantoran dan ada wejangan dari orang tuanya. Pokoknya Amar, mama tuh maunya tuh kamu pakai dasi, pakai kemeja. Jadi begitu gitu. Ya udah, susah ya kalau udah begitu kan. Dan pada saat itu kan dia memang lagi adik-adiknya di kerjaan juga kan ya. Emang dia kurang lebih sama kayak Iva deh. Iva kan salah satu obsesinya jadi diplomat. Iya benar. Karena bapaknya tuh diplomat juga. Sempat jadi dubes di Mesir. Wah, pokoknya melalang buana lah gitu. Jadi emang impian dia tuh jadi diplomat, jadi orang kantoran gitu. Sama kayak Amar juga kayak begitu. Berarti mulai benar-benar dengan formasi yang dengan Amar dulu lah, misalnya dengan formasi yang itu udah di tahun berapa itu ya? Amar tuh dari awal loh, dari 2002 dia mulai sama kita di kafe-kafe dulu tuh. Sampai akhirnya keluar album, sampai akhirnya terakhir ya 2019 dia resign. Berarti kalau boleh ngomong, kalau Malik berarti tuh berawal dari band reguleran enggak ya? Iya. Reguleran apa Jakarta, Bandung? Jakarta. Jakarta. Iya. Karena kita pikir dulu kita butuh mensolidkan konsep ya. Terus kita juga pengen tahu respon orang tuh seperti apa sih. Terus juga kita pengen tahu kita ngebawain jenis lagu seperti ini tuh lagu gimana. apa Kak? Dulu bahan repertoire apa? Black music misalnya yang karakter kita tuh yang orang nggak ngerti ya. Tapi kita paksain karena kita pengen ada karakternya tuh lagu-lagunya Maxwell, Erykah Badu, Jill Scott gitu. Cuman kita pengen masuk ke arah popnya tuh lewat kayak Earth, Wind and Fire, Stevie Wonder kita masukin juga gitu. Berarti ya tapi popnya juga pop yang black juga. Iya. Kayak Stevie Wonder gitu kan black kan. Iya. Black, ya. Banyaknya black music sih ternyata. Sade juga kita masukin. Ya. Berarti musik kayak dulu mainin berarti gaya-gaya musik soul child gitu main. Iya, musik soul child. Dulu tuh awalnya Malik lahir 2002 itu ada nama subgenre namanya Neo Soul. Neo Soul. Jadi soul tapi diperbarui lah gitu ya. Neo Soul. Asik. Gitu kan kayak gitu. Bener. Berarti waktu reguler itu sekalian cek ombak beneran itu ya? Sangat. Ngematangin orang-orangnya terus cek ombak. Aliran kita ini sebenarnya agak aneh ini. Bener. Pangsanya ada enggak? Kebetulan tahun-tahun itu tuh ada tren. Jadi kan kafe-kafe tuh banyak maininnya sebenarnya lagu-lagu top 40 ya. Tapi muncul fenomena lounge. Music. Lounge tuh baru muncul. Club and lounge tuh baru muncul waktu itu. Nah kebetulan
mereka tuh nggak mau lagunya top 40. Once kita propose sama lagu yang seperti ini, jadi black music, terus ada dance-nya juga, mereka kayak cocok nih gini. Nah jadi scene di Jakarta, scene lounge di Jakarta itu kebanyakan pakai kita. Tiap ada yang baru, Malik yang perform, baru lagi lounge baru lagi kita lagi yang perform. Berarti kalau misalnya begitu, berarti Malik adalah salah satu pioneer pertama di Indonesia bawain lagu kayak neo soul gitu ya? Mungkin ya, karena waktu itu nggak ada ya tempat yang mengakomodir lagu seperti itu. Apalagi pada saat itu kalian masih muda-muda juga ya Kak ya? Iya, awal maksudnya, 20. Gue yang paling tua di Malik ya. Itu aja umur 22 ya. Yang lainnya belasan sih. Wih gila Yong ya. Belasan sih. Kebayang nggak? Iya tuh. Untuk yang lu bilang tadi pionir tapi anak-anak muda nih ceritanya nih. Berarti abis SMA langsung ngeband tuh ya kayak berarti ya? Iya. Saya berarti ngeband. Ya gue mulai ngeband kan SMA. Terus iseng-iseng gitu kan. Makin serius. Bukan makin serius sih, makin bergaul aja sama anak-anak band gitu kan. Ya udah yang lainnya juga ngikut-ngikut, seru-seruan. Sampai akhirnya ke bawah serius tuh gara-gara scene tempat tadi, lounge tadi tuh banyak. Makin banyak ya? Makin banyak, jadi secara nggak sengaja kita jadi reguleran. Tiap minggu, kita mungkin pada saat peaknya bisa seminggu 3 kali, 4 kali itu reguler gitu. Gila. Dengan berkutat di lounge aja gitu. Berarti dengan musik quote-unquote idealisnya Malik gitu ya jatuhnya? Sangat. Jadi kalau kita, jadi kan biasalah kalau lagi naik tuh tempat-tempat lain jadi latah. Ya. Pengen Malik manggung di sana kan. Kita beberapa kali kita coba manggung di tempat yang lagu top 40 itu fail total sih. Yang datang nggak ngerti nih lagu apaan gitu. Terus kita dapat request yang damn ini nggak mungkin nih. Karena kita kan kalau kita tuh walaupun reguleran tapi bukan band reguler gitu Yong. Iya. Repertoarnya tuh gitu ya. repertoarnya tuh nggak yang ratusan lagu gitu. Biasanya kan kalau yang keren tuh band reguler request ini bisa. Yoi. Nah, Palu Gada berarti bukan Palu Gada lah ya ibaratnya ya. Iya kita spesifik gitu loh. Nah pada saat kita masuk ke crowd yang salah kita panik sih. Tapi pernah Kak, maksudnya pernah masuk? Sering banget. Tapi jadi tahu ya. Ya. Jadi tahu. Kita belajar lah cara nge-handle crowd gitu. Kan berarti kalau neo soul yang gue tangkap kan itu kan apa musiknya black groove tapi bukan yang hingar-bingar, malah cenderung laid back chill gitu. Iya, kan. benar. Begitu ketemu orang yang party hingar-bingar gitu gimana ngatasinnya tuh Kak tuh? Nah, makanya kita nyari ya lagu apa yang kira-kira bisa menjembatani itu. Makanya dapat lagu-lagu kayak September, Let's Groove-nya Earth, Wind and Fire gitu. Get Down on It. Jadi kita carilah irisannya yang kira-kira kita masih bisa bawain. Lagu Michael Jackson juga lumayan bisa nge-hype sih. Irisannya berarti funk gitu jatuhnya, funk tetap. Iya ya. Ya, yang penting ada groove-nya deh, ada beat-nya gitu loh. Iya. Gitu. Iya. Tapi gokil sih maksudnya. Nah, dari yang band quote-unquote reguler tapi idealis gitu, mau bikin lagu sendiri itu gimana? Mau bikin gue bikin lagu Indonesia deh. Itu gimana sih? Oke. Jadi pada saat kita ngebentuk Malik, gue sama Widi ngebentuk Malik, itu sebenarnya kita awalnya berangkat dari buat lagu. Compose and sedikit-sedikit producing lah gitu. Produce gitu. Kita udah mulai buat lagu sebenarnya dari tahun 98. Udah buat-buat itu. Udah buat-buat lagu. Bahkan lagu pertama kita itu tahun 99 itu yang bisa didengerin lah ke apa tuh Kak? Didemokan. Itu ada di album pertama ada yang judulnya Kangen Sampai Kapan. Terus akhirnya kita waktu itu kan digital recording juga belum terlalu common. Kita dibeliin komputer sama orang tua gitu. Akhirnya kita punya lagu Terdiam, punya lagu Untitled gitu. Yang tadinya ngerekamnya bener-bener pakai tape recorder gitu. Atau di studio tuh kan kalau dulu Mas direkam ya. Kalau sekarang kan Mas tinggal gampang ya diedit. Kalau dulu kan gimana mau latihan orang
tiba-tiba udah lampunya nyala suruh selesai gitu kan. Ya, tapi ya itu gara-gara tahun 98-99 tuh kita mulai buat lagunya. Tapi kita belum bisa propose ke anak-anak pemain band karena mereka nggak ngerti gimana cara bawainnya gitu Yong. Soundnya, attitude moodnya ya. Makanya kita perlu lagu orang untuk menjembatani kira-kira gimana. Iya. Oh iya masuk akal gitu. Sih. Makanya tadi itu untuk menseleksi, tanda kutip ya, menseleksi playernya itu juga itu kali ya. Iya. Yang siapa nih yang cocok dengan ini, siapa yang pada akhirnya kan terseleksi ya. Benar. Dan maksudnya akhirnya karena Malik quote-unquote berani untuk keluar, tapi nggak gini loh. Berani untuk keluar tapi tetap cari cara bagaimana diterima masyarakat. Bukan berani keluar terus tiba-tiba jadi ngawur gitu. Berani keluar ngasih ide baru tapi gimana caranya ini dijembatani di apa terima sama orang awam. Jadinya ya udah jadinya Malik yang sekarang. Nah, kalau proses yang tadi itu ada di tahap yang capek sih gua. Ada di tahap gitunya enggak? Enggak ya, memang senang aja ya. Memang kita ada hokinya sih dalam arti kata. Ya kalau capek kan tuh normal manusiawi. Ya. Pada saat kita misalnya manggung di tempat yang orang requestnya aneh, nggak nyambung gitu. Itu kan sampai rumah agak-agak aduh itu apa tuh tadi gitu. Tapi kita dapat momen-momen aja. Tiba-tiba kita diundang ke acara yang seru banget. Itu semangat lagi gitu. Jadi banyak up and down-nya justru kita rasa hoki-hokinya kita tuh ada banget di zaman itu gitu. Dan pada saat kita punya kesempatan untuk di depan crowd kita tuh full power banget, bener-bener total abis-abisan. Jadi kita nggak pengen miss momen itu gitu. Tapi akhirnya gara-gara Malik ya, jadinya ini selera anak musik SD SMP zaman gue ini mulai ada chord pop tapi major 7, minor 7 gitu. Yang dulu kan cuman D polosan, A gitu. Begitu ada apa? Dia kok ada lines bass yang bisa oke gue bisa belajar nih gitu loh. Bukan cuman dang. Dan apa Malik itu apa ya mengisi masa pensi gue SMP SMA dan wah gak ada lawan kalau pensi mah gak ada lawan. Pensi gokil dan gak ada lawan. Gue bilang gini, gue ngomong gini, gara-gara gue nonton Malik dan gara-gara anak-anak teman-teman gue pada nonton Malik, fuck up 3 chord ya, fuck up 3 chord, soalnya kan banyak chordnya, apa? Bisa ada lagu pop tapi ada dia bukakan ada dari A bisa main itu kan kalau dulu kan nggak adanya kan pasti kalau nggak ada dari sini terus ada modulasi maksudnya gini gue juga nggak apa kebetulan Kak Angga ngomong Malik referensinya selain Music Sources ada Earth and Fire jadi sebenarnya buat gue pribadi Malik itu juga jadi jembatan buat gue antara gue dan teman-teman SMP gue yang ibaratnya cuma nganggap musik tuh hobi gitu, main-main gitar bisa tau ada chord major 7, ada chord ada namanya pre-chorus, ada namanya bridge itu kan itu Malik salah satunya. Setuju. Yang ngisi keren. Dan tanpa kita sadari orang yang senang Malik itu nggak tahu ya orang yang senang Malik itu pasti orang-orang yang level up. Dulu tapi itu sadar gak sih tuh? Iya, karena kita nggak bisa mungkirin juga karena kita awalnya ada di scene itu. Iya. Karena tapi gini Yong, bukan kita pengennya ngasih buat mereka, tapi karena cuman mereka yang mau dengerin lagu kita gitu. Sebenarnya kita mau didengerin sama tukang bakso juga nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi zaman sekarang gue rasa udah berubah banget. 15 tahun kemudian. Apalagi nih tahun-tahun belakangan ini pada saat TikTok mulai besar gitu. Gue percaya ternyata stigma itu yang tadi kita bilang bahwa musik adalah diperuntukkan untuk satu level satu
kalangan tertentu, apakah itu secara materi ataupun secara pendidikan. Ternyata enggak. Zaman sekarang tuh TikTok gue rasa bisa nyembatanin informasi ke semua orang. Iya loh. Jadi bisa aja gue ketemu pedagang asongan, tahu Malik, tahu lagu yang terbaru kita. Berarti yang dulu tuh mereka nggak terinformasikan gitu. Nah sekarang nih gue happy banget. Ternyata emang kalau selera mah ya buat semua orang gitu. Pada saat lagunya relate sama apa yang dia rasain, dia akan mendengar juga. Akan mendengar gitu juga gitu. Udah enggak, kalau dulu kan ada tipe gini. Ini mah bukan lagu kita, ini mah lagu yang berat. Berat gitu. Gitu kan dulu. Kita tuh bingung. Kenapa ya? Padahal kita juga buatnya pakai gitar-gitar aja di rumah gitu, biasa aja gitu kan. Tapi emang Malik udah punya maksudnya gitu ya? Ibaratnya apa ya? Dia tetap buat gue tuh trendsetter bang. Iya. Semua orang zaman itu dengerin Malik, ya biarpun Malik mungkin tidak bertujuan seperti itu gitu, emang dia bikin lagu gitu, cuma tetap aja buat kita trendsetter dan kita berterima kasih karena kalian jadi jembatan buat kita anak-anak yang benar-benar senang musik serius sama apa ya teman-teman kita yang maksudnya yang nggak into banget sama musik. Jadi kita zaman dulu kalau apa ya, ex-school band, zaman sekolah ini kan band zaman sekolah gue. Zaman ex-school band, nah bawain dong lagu apa? Dulu zaman itu bawain lagu Malik kalau nggak Tompi. Ada bridge-nya, ada pre-chorus gitu, nggak harus tung when I was, ya itu juga bagus gitu. Cuman buat kita terkhususnya gue pemain piano, waktu main ding 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 itu nggak tahu main apa, tapi kan kalau kayak dia bisa main, bisa ada bunyi itunya, bisa. Kalau festival band nggak harus gitar terus gitu loh. Makanya gue tahu Kak Iva di situ, gue tahu ada Lance Groove-nya, gue nggak tahu nama aslinya. Jawa Finger itu, wah itu. Jawa Finger. Iya Jawa Finger kan? Iya Jawa Finger. Itu gue bilang wah dengan maksudnya apa lines funk yang begitu, soalnya nggak ada bang zaman itu. Zaman itu kan maksudnya bassnya ditaruh strapnya di bawah, deng. Zaman itu gue. Gitarnya juga nggak dominan kan? Enggak. Gitu. Terus kayak itu juga kayak menjawab ketika anak-anak Malik mainin cover lagunya Dewa, itu udah nggak, itu memang udah Malik gitu loh. Itu memang enak sih dibawa Malik itu. Itu Daninya sendiri juga, Pak D juga itu kayak memang gila sih ya memang. Lagunya juga emang udah enak. Udah enak. Terus kita emang suka sama lagu itu. Tantangannya kan gimana nih kalau bongkar lagu yang udah legend gitu begitu, kan. Itu dia yang jadi tantangannya. Gimana biar nggak overdo it gitu. Ya alhamdulillah cukup sukses itu. Sukses itu. Dan lucunya anak-anak zaman sekarang tuh taunya itu lagu Malik. Betul. Iya, ya itu TikTok tadi. Kejadian sama Malik juga. Jadi 2 tahun yang lalu Warner itu ngebuat satu project, nge-remake lagu Malik. Yang ngebawain tuh musisi-musisi zaman sekarang. Terus di satu festival kita ada interview. Bilangnya gini, kan kita punya lagu yang namanya Heaven ya. Yang bawain Raffi Sudirman ya. Mas, gimana rasanya featuring di lagunya Raffi Sudirman? Yang mana? Yang Heaven. Oke, berarti berhasil kita untuk masuk ke scene itu gitu. Ya sama kayak lagu Dewa kan 99-98 kali itu ya. Zaman gue kuliah tuh. Jadi berapa tahun kemudian? 21 tahun kemudian kita remake. Ya taunya itu lagu Malik. Dan cukup pecah tuh kalau kita bawain untuk live. Itu katanya untuk yang di proyekannya digital Pak D itu salah satu yang tertinggi ya? Yang gue nggak tahu deh. Iya. Semoga ya. Versinya Malik. Yongki, gimana? Sedap Yong ya? Sedap Yong ya? Sedap dong ya? Sekali lagi gue mesti berterima kasih sama orang yang salah ngasih nomor. I have to thank. Hari ini gila. Terus harapannya untuk Malik kan Malik kompak sih ya, kompak banget orang-orangnya. Terus untuk next projectnya atau harapan-harapan berikutnya apa nih Kak? Tahun ini kita akan keluar album baru. Album ke-9. Wih. Wow. Ya. Udah dikerjain? Udah. 2 lagunya udah kita rilis yang judulnya Aduh sama Kita Bikin Romantis.
Surga itu kamu. Surga itu app. Itu yang buat viral itu. Iya. Terus mungkin akan ada konsernya atau tur konsernya. Terus kita ada ini ya turunan bisnis juga. Wow. Yang base-nya IP-nya Malik gitu. Kayak misalnya parfum, merchandise, kita ada sepatu juga nanti bakal keluar. Nah nanti di bulan Mei kalau nggak salah, itu akan ada exhibitionnya di satu mall gitu. Satu mall di Jakarta. Jadi selama 1 bulan tuh. Keren. Sebut aja Kak. Sebut mallnya. Mallnya atau brandnya. Gue takutnya belum ya? Belum ini ya, belum kontrak ya. Takutnya nanti mereka datang, mana? Nggak ada nih. Itu di Mei rencananya. Iya, tapi itu di Jakarta dulu. Di bulan Mei selama 1 bulan kita buat exhibition itu. Salah satu yang serunya di sana selain IP-nya Malik juga ada untuk anak-anak kecil. Jadi kita namain Little Essentials. Wow. Jadi bukan Malik Essentials tapi Little Essentials. Itu juga ada jalan? Itu dia, jadi launchingnya di exhibition itu gitu. Jadi antara apakah turnya duluan, kita akan launching itu atau exhibitionnya duluan. Gila, punya band 20-an tahun bareng gitu kan, 20 sekian tahun. Punya bisnis turunan dari situ. Pertanyaan gua, pernah ribut gak? Nah, biasa itu. Ribut nih konotasi, definisinya tuh apa? Apakah sampai keluar atau gimana? Bukan, maksud gua ribut dan berselisih paham gitu. Kalau musik biasa lah ya. Kalau selisih diskusi keras gitu ya. Diskusi keras tuh suka sih. Cuman tipe kita nggak terlalu, karena gini, Malik tuh dari awal udah dikonsepin sama gue sama Widi gitu. Jadi ujungnya harus ada yang make a call. Jadi either gue atau Widi yang so berarti bisa dibilang ini gitu ya. Ketua grupnya lo sama Widi lah ya. Iya. Foundernya gitu. Nah, yang lainnya pada akhirnya ngasih evaluasi aja ke semua. Apakah ini baik untuk dijalanin atau enggak baik untuk dijalanin atau nguntungin atau kita bakal rugi. Itu kita diskusin bareng aja. Nah, gue lebih ngomongin tentang selisih itu lebih ke perbedaan tujuan ya. Perbedaan ya, kayak misalnya Iva, Amar, Satrio pada akhirnya keluar. Bukan karena kita selisihan paham mereka cabut, tapi emang pilihan. Gue emang pengen jadi diplomat kok gitu. So berarti sampai hari ini kalau lu ketemu sama Kak Iva, so baik-baik aja berarti aman ya. Anak gua itu punya single yang buatin singlenya Iva. Memang baik-baik aja ya. Iya. Itu yang kayak kemarin Ilman cerita kan juga seru kan. Dia bilang ketika ada proyekan, ya rumah gua ya Malik. Dia ngomong gitu kan, ingat gak lo? Iya. Dan si Iva kalau ada project mixingnya sama Jawa tuh. Sama Jawa. Ya, kayak gitu. Oh, iya. Kasih. Berarti tahu kayak tahu penempatan. Tahu, iya, kayak Ilman aja lah yang tadi dia bilang dia rumah gua ya Malik, dia bilang. Ya gimana? Gila, asik banget maksudnya. Berarti dari 22 tahun ini 20 sekian tahun ini gue lihat yang Malik berkarya, satu, punya genre yang beda tapi tetap memperjuangkan gimana diterima masyarakat. Iya. Terus yang kedua punya turunan bisnis, selain ngeband tuh punya turunan bisnis yang juga bisa kompak. Itu gokil sih. Gue punya kepercayaan gini sih. Lo kan kalau bisnis kan perlu partner ya? Iya. Menurut gue partner itu harus yang bisa dipercaya gak sih? Iya. Lebih susah nyari yang orang yang bisa dipercaya daripada orang yang pintar. Iya betul lagi. Setuju. Nah, kalau lo udah ngeband berpuluh-puluh tahun, berarti percaya. Kan lo udah percaya sama dia gitu kan. Ya udah kenapa kita nggak berpartner aja gitu. Ya. Orang pintarnya sisipin ya. Gimana? Orang pintarnya sisipin ya. Iya. Orang pintarnya tempatin di mana. Iya. Iya juga Yong. Jadi yang susah tuh dapetin chemistry-nya. Kalau beride itu, kayak misalnya kita mau buat parfum gitu kan.
Itu kan kita ngobrol dulu tuh antara kita berenam, kita mau buat apa ya? Oh ini asik, oh enggak asik, parfum gimana? Oke deh coba aja gitu. Jadi gitu, pada akhirnya sih yang ngerjain orang-orang pinternya pinter gitu kan. Cuman ide-ide itu yang menurut gue mahal tuh. Jadi, momennya perlu dibangun banget kan. Jadi orang pinter tuh quote unquote, jadi orang pinter yang bekerja sama mereka gitu ya. Iya. Mereka memperkerjakan orang pinter. Ya. Iya kan Yong? Top. Iya. Top loh. Itu dan maksudnya berarti ibaratnya maaf nih. Lu ngeband dari lu sama-sama masih single sampai lu punya anak. Iya. Sama-sama. Maksudnya sama-sama maksudnya dengan istri yang berbeda gitu maksudnya. Tapi gokil sih. Maksudnya bisa selama itu bertahan dan tetap eksis lagi. Dan single barunya tuh gokil. Nanti kita kerjain di episode 2 ya. Gue udah bilang sama Kak Angga, Kak. Kalau ini gue bener gue telepon via WA. Bener orang ini gue telepon. Valid nih ya orangnya. Gue ini dong Kak, mainin ini dong. Bawain lagu Aduh. Sampai quote unquote Kak Angga tuh sangat bisa bikin apa penonton tuh terbius di satu bagian. Judulnya kita nggak tahu Aduh, tapi begitu surga itu kamu, kita tahu itu lagunya. Iya. Gokil loh, gokil banget. Gitu. Ya kadang itu kata-kata. Jadi lagu itu tuh terjadi dalam kurun waktu 1 jam. Wow. 1 jam. Iya. Jadi kalau kita tuh di tengah kesibukan, kita mewajibkan 1 hari ada workshop. Sampai sekarang? Wow. Sampai sekarang. Wih, sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi biasanya tiap Selasa tuh, tiap Selasa. Nah, apa yang dilakukan di workshop tersebut? Cari momen. Nah, cari momen itu kita mulai jam 1, jam 2 siang. Kita pesan makanan, ngobrol-ngobrol, pesan minuman, situasi di studio, enak-enakin, ketawa-tawa. Pada saat dapat momennya, ya mulai kerja tuh. Nah khusus untuk lagu Aduh ini, pas dapat momen tiba-tiba Widi ngasih beat, Hilman ngasih chord, langsung ada melodi lirik, segala macam kerangka, 1 jam jadi. 1 jam jadi, kebetulan kita pada saat cari momen tersebut itu semua alat udah siap ya untuk rekam. Jadi semua yang direkam itu udah bisa masuk ke mixing gitu. Jadi itu udah ibaratnya premix lah. Sampai vokal pun udah bisa di mixing langsung gitu. Wow. Jadi kalau lo dengerin Aduh, itu adalah versi demo. Hah? Itu versi demo. 95% itu sound demo. Sampai vokalnya pun ya. Yang ada sound piano tinggi itu iya, demo? Demo itu. Wow. Demo. Akhirnya bersepakat itu yang diambil bareng-bareng juga ya? Kalau musik tuh Widi yang call. Oke. Iya. Ini nih yang keren nih, nah gitu misalnya. Iya, jadi emang Widi tuh konseptornya, motornya sama, atau tahu musik tuh dia yang call semua. Jadi ya udah, once kita pikir ini, yang susah kan dapat momennya kan. Momennya. Kita coba itu, ada satu bagian yang kita retake 2 minggu kemudian, kayak nggak asik gitu loh. Gitu. Terus kita juga sering buat deadline. Pokoknya bulan ini mesti keluar ya. Karena kalau anak-anak dibiarin itu musik, BM-nya kebanyakan. Jadi minggu depan bisa berubah tuh lagu. Padahal yang paling enak tuh versi pertama. Selalu seperti itu gitu. Jadi ya udah kalau versi demonya udah enak, itu aja udah. Jangan dipapain lagi. Dan gue ngerasa emang kata-kata yang muncul kayak surga itu kamu, surga itu kan kalau dipikirin nggak enak sebenarnya. Tapi kalau keluarnya dari momen itu jadi lucu, jadi fun, jadi sekarang tuh jadi anthemic gitu di atas panggung. Berarti jamming itu ya? Itu jamming banget. Terus jamming si banget. Sair juga jamming itu. Iya. Itu kita take-nya sambil makan. Keren. Kita suka makan sushi atau pizza gitu. Tuh ini surga itu kamu, oke. Gitu lah, flowing aja. Keren ya. Bener-bener in the sky banget ya. In the sky banget. Nanti episode 2 kita garap ya Ron ya. Kita garap. Siap. Oke. Thank you everyone. Thank you sekali lagi Angga. Thank you. Oke. Ya. Episode 2 juga ntar bakal gue tanya.
Pura Direja, ada nama apa di balik itu? Itu gue penasaran tuh. Soalnya hampir semua nama Pura Direja sukses. Angga Pura Direja, Eki Pura Direja. Tapi itu episode 2 aja. Thank you sekali lagi Kak Angga. Thank you. Yeah. Semua all crew Yongki Show. Abang yang tidak mau disebut namanya. Herald, Felix, MW Studio. Kita tetap senang-senang bersama.